Halo semua, kembali lagi dengan saya Calvin. Kali ini saya akan membahas tentang timnas Indonesia yang baru saja mencetak sejarah lolos ke putaran 3 Piala Dunia. Dan di sini saya akan bahas dua pertandingan mulai dari timnas Indonesia lawan Irak dan timnas Indonesia lawan Filipina. Oh iya, bajukunya juga ya bukan baju timnas ya sayangnya, soalnya baju timnasnya lagi dicuci karena kemarin kemarin Selasa habis nonton bersama Coach Justin. Jadi ini baju merah yang lain lah, gambarnya Naruto. Jadi ini saya pakai catatan juga ya, supaya ini kan sejarah supaya saya nggak salah salah nyebut lah istilahnya. Jadi atau mungkin nanti takutnya lupa, jadi saya pakai catatan juga. Oke, kita sekarang bahas pertandingan Indonesia lawan Irak dulu. Jadi pertandingan kelima dulu. Jadi di timnas main di GBK, Gelora Bung Karno. Tapi yang aku sayangkan adalah jamnya itu jam 4 sore. Dan 4 sore itu panas gitu. Jadi jamnya kurang cocok juga. Kita lihat line up-nya ya dulu. Irak 4-2-3-1. Yang aku tahu cuma ada yang namanya si Zidan Iqbal, itu mantan pemain sampai sekarang ya pemain MU ya. Oh, Utrecht sekarang. Jadi mantan pemain MU. Kemudian ya yang lain aku nggak kenal. Yang paling terkenal cuma Zidan Iqbal. Indonesia main dengan formasi 3-4-3. Hernando Ar jadi kiper, Rizky Ridho, Jordi Amat, Justin Hubner. Jordi Amat sekaligus kaptennya karena Asnawi dicadangkan. Sandy Walsh, Tom Haye, Nathan Choaon, Sen Patinama. Di tengah diaspora semua. Marcelo Ferdinand, Kapal Strike, dan Ragnar Oratmangen. Jadi total di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain diaspora dan 4 pemain lokal. 8 pemain diaspora tambah Justin Hubner 1. Sorry, kelupaan. Oke, pertandingan pertama dengan pemain gini kita bisa ngelawan. Dan Coach Sintayong hebat juga, maksudnya kita bisa berpelawan ke Irak loh. Bahkan di babak pertama itu 0-0. Tapi yang disayangkan adalah rumput GBK itu sangat tidak terawat. Kelihatan banget kotor banyak hitam-hitam gitu di rumput ya. Jadi parah banget itu. Bahkan pantulan bolanya itu jadi kurang sempurna gara-gara rumputnya. Dan juga karena tadi main jam 4, itu pemain kedua tim kepanasan. Kenapa kepanasan? Karena main jam 4, jadi itu saat lagi terik-teriknya. Dan bukan cuma pemain timnas ya, pemain Irak juga kepanasan. Dan bahkan Tom Haye itu sampai di menit 25 atau 30 itu sampai keluar, maksudnya mukanya memerah gitu karena kepanasan. Jadi ini sangat tidak disarankan jam 4 lagi. Dan Irak sempat cetak gol di babak pertama ya, tapi offside. Jadi di menit 15 cetak gol ya, tapi syukurnya dianulir. Dan hebatnya kita bisa beri perlawanan sengit loh. Kita bahkan bisa menguasai bola, kasih berapa peluang tapi gagal sayangnya. Ya ini Jordi Amat ya kapten ya, bagus lah menurut saya. Kan karena pemain kita perlu belajar dari pemain lokal. Pemain naturalisasi maksudnya, diaspora. Jadi pemain lokal kita perlu belajar dari pemain diaspora. Dan dia kan yang paling senior. Dan titik lemahnya itu sebenarnya di Rizky Ridho. Jadi dia berapa kali kelihatan ditembusi pemain lawan. Dan lawan berapa kali nyerang dari sisinya dia. Gitu. Dan Irak di babak kedua dapat penalti. Kenapa? Karena si komentatornya bilang Oratmangen, padahal bukan Oratmangen, itu Justin Hubner yang handball, dan tangannya itu aktif, jadi layak penalti di menit 53. Dan dia cetak gol main Irak ini, si Ayman Hussein di menit 54. Sayangnya Hernando Ar itu sudah bener arahnya, cuma
tembakannya terlalu ke ujung dan terlalu keras, jadi hampir nggak mungkin kiper bisa nangkep itu istilahnya. 5 menit berselang sayangnya itu si Jordi Amat kena kartu merah. Kenapa kena kartu merah? Karena dia cover Rizky Ridho. Kalau kalian lihat posisinya Rizky Ridho pas itu, dia terlalu maju, dia out of position, jadinya pemain Irak itu bisa crossing, kasih trupas lah istilahnya itu, jadi kena ke pemain Irak, dan itu kalau nggak di stop si Jordi Amat itu bisa aja gol. Dan dia Jordi Amat sudah umur 32 tahun ini kalau nggak salah, jadi lambat dia terpaksa melakukan foul itu professional foul, dan dia last man standing, ya otomatis kartu merah sayangnya. Jadi ya aku nggak seberapa nyalain Jordi Amat, aku malah lebih nyalain itu yang out of position itu. Kan Jordi Amat malah cover, aku jadi ngerti kenapa Coach Sintayong pakai dia terus sebagai pemain inti, walaupun lama tapi dia positioningnya bagus gitu. Dan setelah itu kaptennya Rizky Ridho, ya aku kaget sih Rizky Ridho ya, ini masih muda juga nih kapten, baru 22 tahun seumur hatiku, luar biasa juga dia. Sampai itu Iran dapat di menit 75 Iran dapat penalti lagi, jadi sudah 10 pemain dapat penalti lagi, bahkan pelanggarannya si Enanto Ari kali ini. Tapi kali ini puji Tuhannya tendangannya mantul ke atas dan tendangan jumpa fans. Jadi masih ada harapan lah bagi Indonesia dengan 10 pemain, dan kita nggak diobol-obol loh syukurnya. Dan ini ya di menit sekitar 87. Ini kalau menurut saya ini blunder 2 pemain lokal. Kan banyak bilang Enanto, tapi Asnawi juga dari gini. Di awal itu Asnawi karena di press, dia panik, dia umpan ke belakang ke Hernando. Tapi Asnawi nggak lihat kalau Hernando juga di press, mau di press lawan, jadi awalnya sudah mulai dekat. Jadi kalau dia panik, dia passing ke belakang, dan ya, Hernando juga melakukan kesalahan fatal. Dia terlalu lama pegang bola dan dia coba dribble, dia bukannya buang malah mencoba dribble. Ya 2 lawan 1 ya kalah jelas, direbut bolanya dan gol. Itu blunder juga Enanto Ari, lebih fatal Enanto Ari sih emang. Cuma ya Asnawi juga menurut sedikit blunder juga, dia umpan ke Hernando gitu. 2 pemain lokal ya, aku bingung, Hernando parah banget. Jadi ya ini sampai harus ditenangkan rekan-rekannya ya, dia sampai lesu gitu. Tapi ya tetap semangat Hernando, cuma ya ini kan pemain inkonsisten, kadang-kadang bagus, kadang-kadang jelek gitu, dan kali ini jelek banget jujur aja. 2-0 dan kita layak kalah karena Irak kalau kuat, dan Irak mendominasi pertandingan ya. Dan kita terutama babak kedua kita nggak mampu menguasai bola sama sekali. Dan karena hasil ini kita harus menang di laga terakhir lawan Filipina, karena Vietnam menang 3-2 lawan Filipina di pertandingan kelima. Dan karena itu poinnya berarti tipis 7-6 di game week kelima. Kita baca statistiknya dikit, Indonesia lawan Irak. Shots Indonesia 9, Irak 11. Tapi yang membedakan 2 tim ini ya shot on targetnya 1 dan 2. Jadi dan dua-duanya gol ya shot on targetnya. Possession 55% banding 45%. Kita lebih menguasai loh, bayangin. Irak aja kalah posisi sama kita, tapi ya kita nggak punya finisher yang handal sayangnya. Passingnya karena 2/39, tapi passing akurasinya lebih bagus sedikit Irak, tapi kita bisa menguasai, jadi kita bisa berperlawanan. Cuma ya kita kalah jumlah pemain dan kelelahan dan penalti, jadi ya lagi apa saja ini. Dan juga karena Hernando itu juga jadi harus bangkit. Nah kita sekarang ke Indonesia lawan Filipina, ini penentuan ya. Filipina itu dasar ya, jadi di dasar grup sejak lawan Vietnam sudah nggak ada harapan lagi buat Filipina untuk lolos. Jadi ya istilah Filipina di sini nothing to lose, jadi kita harus waspada. Oh ya, Filipina ini supaya lupa, itu merombak total ya skuadnya. Jadi beda sama pelatuhan pertama di Filipina. Di Filipina awal kita yang satu sama, itu pemainnya masih banyak pemain lokal Filipina. Tapi sekarang sejak lawan Vietnam itu dirombak total, betul-betul dirombak, bahkan pelatihnya pun diganti. Jadi pemain-pemainnya
itu hampir sama kayak kita, itu pemain di luar, kebanyakan itu di luar di luar liga lokal. Kalau di sini liga lokal Filipina, misalnya di luar liga lokal masih ada ya beberapa pemain, cuma paling 2-3 pemain, 4 pemain gitu. Sisanya main di liga luar, termasuk ada yang main di Ligue 1, di liganya kita, yaitu kipernya si Mendoza. Itu main di Persib Bandung yang bahkan juara itu. Beberapa pemain juga main di Liga 1, Liga Indonesia, dan ada yang main kalau nggak salah main di Liga Eropa. Kalau nggak salah di Atletico apa gitu bla bla bla. Norwegia. Jadi Filipina sama sekali nggak boleh diremehkan. Apalagi lawan Vietnam, mereka mampu berperlawanan. Vietnam itu baru bisa menang di menit 90+5 loh. Gila, jadi Filipina ini betul-betul nggak bisa diremehkan. Kita lihat line up-nya dulu ya. Oke, Filipina, Mendoza yang main di Persib. Scott Woods main di klub Norwegia. Adrian Ugelvik ini main di Norwegia juga. Jasper Nilom main di Pera FC, ini di Liga Filipina ya. Oh, Malaysia. Ya, Malaysia masih Asia Tenggara levelnya. Santiago Rublico, nah ini main di Atletico Madrid dan baru umur 18 tahun. Jadi hati-hati. Tahun ini 19 dia. Ini pemain yang patut diwaspadai. Michael Baldisimo main di San Jose Earthquakes. San Jose Earthquakes itu MLS. MLS cukup oke lah. Walaupun lebih terkenal American football, tapi MLS dibanding liga kita lebih populer MLS sih. Kemudian ada Kevin Ingreso. Itu main di Wantagal. Ini rasanya main di apa itu? Liga lokal ini. Kalau nggak salah. Tapi dia kelahiran Hamburg ya. Jadi diaspora juga ini. Bentar ya. Saya sambil cek apa itu. Dia main di mana. Ini aku lihat di internet. Main di Filipina ya, liga lokal. Jadi Ingreso pemain lokal, ya bagusnya masih ada pemain lokal juga. Tapi harusnya kalau ini bisa ada lokal diaspora lagi ya. Dylan Demunik, 20 tahun, main di Zulte Waregem di Pro League Belanda lagi, Belgia. Kemudian Zico Bailey main di New Mexico United di Meksiko ya, Liga Meksiko. Atau Amerika ya, boleh. Jadi Amerika Latin aja. Kemudian Alex Moniz main di umur 21, main di mana ini? New England Revolution MLS. Dan pemain paling senior Patrick Craighead, sekaligus kaptennya, itu main di Kuala Lumpur City ya, main di Liga ASEAN lah. Jadi ada beberapa pemain yang main di Liga ASEAN, tapi kebanyakan main di luar liga lokal. Tadi ya di liga lokal Filipina itu cuma 1. Jadi mereka betul-betul mau merombak lah istilahnya. Kaptennya ini siapa ya, by the way? Harusnya si itu tadi ya, kaptennya. Si yang paling tua itu, Patrick Craighead. Ya itu. Dan pelatihnya juga sekarang si namanya Ton Saintfiet. Ini sebelumnya dia asal Belgia. Ini sambil lihat di itu ya, internet ya. Dia sambil ngelatih Malta, Gambia, itu tim Afrika yang paling terkenal mungkin. Ya dia biasanya main di itu, jadi maksudnya bukan main ya, latih di
timnas, jadi nggak terlalu apa itu tahu aku. Karena biasanya yang pelatih timnas tuh kurang laku, kecuali Coach Sintayong ya. Ya lah. Biasanya pemain yang kurang laku di klub jadi manajer timnas. Gitu. Oke, Indonesia, maaf lama. Sekarang bahas line up Indonesia. Hernando Ari. Ini apa itu istilahnya, dipasang lagi. Asli aku bingung sama Coach Sintayong. Kenapa kok nggak Nadeo? Hernando Ari ini lagi jeblok. Maksudnya selain performanya ya, mentalnya itu lagi down. Dan kalau dia dipasang lagi, nanti jangan salahkan Hernando Ari, nanti kalau dia merasa, oh nggak masalah gue main buruk pun tetap dipasang. Jadi yang ngapain gue berjuang dengan performa baik, tempat gue pasti aman. Jadi hati-hati juga. Karena sebenarnya kalau pasang Nadeo pun nggak apa, kecuali kalau kiper satu lagi ya, si siapa itu, Adi Satrio. Ini kan memang belum pernah main di timnas, atau pernah tapi cadangan atau apa. Jadi kasih Nadeo lah, yang pengalamannya dulu pernah main di AFF, yang main lawan Irak dulu 5-0 kalah ya, apa nggak ada salahnya kan. Dia kan juga dicadangkan karena blunder. Ini kok blunder tetap dimainkan, nggak ngerti juga sih. Anyway ya, Rizky Ridho, Jay Itzes, Justin Hubner. Jay Itzes akhirnya bisa main lagi. Asnawi Mangku Alam akhirnya jadi starter. Marcelino Ferdinand, Tom Haye, Nathan Choaon, Calvin Verdong. Di depan ada Rafael Strijk dan Ratnar Mongen, ya itulah, Mangwen. Kaptennya si Asnawi. Tapi jujur ya, kalau Asnawi ini, kalau menurutku kurang cocok sebagai kapten ya. Kenapa? Karena nggak tahu kalian ada atau enggak, sejak dia jadi kapten resmi pas Piala Asia kemarin, itu dia lebih dicadangkan loh. Padahal sebelumnya dia hampir nggak pernah diganti atau selalu main sebagai starter. Tapi setelah diresmikan jadi kapten malah dicadangkan terus, dan performanya agak menurun. Dan kalau misalnya mungkin saya jadi pelatih timnas ya, saya lebih prefer yang kaptennya itu naturalisasi. Jadi Jordi Amat jadi kapten, mungkin wakil kaptennya yang ini aku agak bingung, karena kan banyak pemain baru semua yang naturalisasi lagi diaspora. Jadi kaptennya itu pemain diaspora. Sorry saya ralat. Jadi kaptennya Jordi Amat yang dari awal sudah main di kualifikasi Piala Dunia. Ya, yang wakil kaptennya ya siapa ya? Mungkin yang paling berpengaruh sekarang Tom Haye ya. Jadi Tom Haye lah jadi wakil kapten lah. Yang mungkin kapten ketiga Sandy Walsh. Baru kapten keempat itu ya mungkin Asnawi baru bisa, atau Rizky Ridho yang masih muda banget. Gitu. Nah, jadi ya maksudnya ya, karena kenapa juga pemain terus diaspora, karena ya walaupun emang capsnya pemain lokal lebih banyak, tapi pemain lokal kita masih perlu banyak berlatih dari pemain naturalisasi yang banyak yang senior juga tuh, kayak Sandy Walsh, Sen Patinama juga, kayak Jordi Amat apa. Jadi kasih mereka sama sebagai kapten dulu. Kita langsung tandingan. Sambil catatan juga. Di mana catatannya? Oh ini. Dari awal pertandingan kita sudah bisa menguasai bola, itu hebatnya kita. Di awal Filipina itu nggak mampu menguasai bola sama sekali. Literally hampir jarang Filipina bisa pegang bola. Paling kalau pegang bola pun langsung umpan ke depan, apa tipikal negara Asia Tenggara. Ya dulu kan nggak semua Asia Tenggara sih, betul, saya ralat. Tipikal negara Indonesia dulu tuh tiap kali ya, apalagi pelatih lokal ya, selalu long ball insya Allah, long ball lagi insya Allah lagi. Aduh ya, pandasan nggak bisa maju-maju cetak gol dulu. Tapi sekarang sudah berubah ya, mainnya nggak sama, jadi sudah terstruktur apa, pakai sistem dan umpan pendek, cara antar pemain dekat bagus. Dan yang paling kelihatan tuh siapa di babak pertama itu jelas Tom Haye. Jadi kelihatan banget dia satu orang sangat visioner ya, pemain ini. Dia itu otak permainan, dan dia itu pinternya itu dia tahu kapan dia harus
dribble sendiri, ngerobos lawan, kapan dia harus ngumpan, dan dia tahu siapa yang paling layak diumpan. Jadi anggapannya kalau di Man City itu ada kayak Kevin De Bruyne atau apa, kalau di sini Tom Haye. Ini jelas-jelas pemain pintar sekali. Kita patut bersyukur kita punya Tom Haye ini. Kita bisa naturalisasi dia. Itu sangat luar biasa sini pemain. Sangat memberi nilai tambah lah. Pemain jenius lah istilahnya. Daripada dulu cuma pemain lokal kita cuma crossing insya Allah, akhirnya crossing nggak nyampe. Dan Tom Haye ini dan juga yang dia yang cetak gol. Dia cetak gol yang cukup indah di menit 31. Itu tendangan sebenarnya nggak terlalu keras loh, tapi tendangannya itu ke atas gawang dan dia tahu kalau nggak salah kipernya itu agak maju dikit atau posisi, jadi dia tendang nggak mampu, kipernya cuma lihat aja dan gol. Itu gol yang cukup luar biasa sih, jujur aja. Itu pinter banget Tom Haye. Dan kalau kalian perhatikan Tom Haye itu tiap kali dia giring bola, lihat beda pemain lain. Jadi kalau Tom Haye giring bola ya, dribble bola itu betul-betul lengket, kayak lengket di kakinya. Jadi dia kalau di istilah Kapten Tsubasa itu berteman sama bola lah istilahnya. Literally dia sudah, ini pemain beda jauh lah, nggak kayak pemain Indonesia, dia betul-betul pemain luar lah, pemain kelas, bahkan kelas Eropa ya. Dia kan main Heerenveen pun inti Heerenveen ya kalau nggak salah ya. Oke lah, bentar saya konfirmasi dulu. Oh ya, Heerenveen betul. Oke, jadi nah yang saya sayangkan ya di pertandingan ini ya, rumput GBK itu masih hancur serius. Aduh, parah sih rumput GBK itu. Kayak dipakai konser sebelumnya, jadi nggak terawat. Parah banget itu. Dan itu mempengaruhi juga bola. Waktu itu Tom Haye kan mau selebrasi toh, dia mau kayak apa itu yang meluncur pakai dengkul apa gitu, malah jatuh karena rumputnya nggak bagus. Kalau rumputnya bagus itu bisa seluncur, itu keren. Jadi selebrasinya dengan cara gitu bisa, tapi karena ini jadi jatuh, jadi tipu pemain lain, kasihan banget Tom Haye. Nah jadi apa? Oh ya, yang nggak terlalu kelihatan itu ya, kalau menurut saya itu ada 3 sih sebenarnya. Enggak, 2. Strikernya Orat Mangen sama strike. Orat Mangen mungkin masih mending karena dia berapa kali coba mendribble bola, coba menerobos, tapi strike hampir hilang, hampir nggak pegang bola. Oh ya, satu lagi yang agak was-was, Erando Ari. Kelihatan banget ini pemain kehilangan percaya diri. Jadi sempat dia diumpan sama back. Dia bukannya terima bola, dia malah kayak salah kontrol, jadi bolanya keluar. Sampai harus ditendangkan pemain lain. Sampai komentar bilang, santai, Erando santai. Sampai bilang gitu. Jadi kita pun udah deg-degan. Aku ya bingung kenapa Coach Sintayong masih menurut Erando Ari. Gak berani dia gambling ganti kiper lagi. Mungkin gak tahu kenapa. Oke, babak pertama 1-0. Babak kedua hampir ada perubahan. Filipina tetap gak bisa menguasai bola dan kita manfaatkan itu. Dan kita cetak gol di menit ke 56. Awalnya dari mana? Dari free kick. Itu pintar juga. Jadi strateginya pemain timnas itu biar pemain Filipina tuh kira Tom Haye yang bakal nendang. Ternyata salah. Jadi di akhir ternyata Nathan Choaon yang nendang dan crossingnya bagus. Rizky Ridho headingnya juga bagus, posisinya bagus, headingnya bagus, gol 2-0. Ya 2-0, kalau lihat Filipina main kayak gini ya praktis selesai. Mereka nggak beri perlawanan juga, paling mereka sepanjang pertandingan cuma dapat 1 peluang emas gitu. Oh ya, Marcelino ini juga ya, saya sebenarnya dia juga ini pemain bertalenta banget ya. Sebelum aku kritik dia, pemain bertalenta banget, dan dia di sini juga memang cukup terlibat. Berapa kali dia terlibat dalam permainan, cuma pemain ini sangat egois banget, serius. Ada di momen di babak pertama dia harus yang umpan, dia dribble sendiri dan tendang, akhirnya gagal ditangkap kiper, ditepis kiper. Dia juga beberapa kali kehilangan bola, dan yang paling kelihatan yang agak memalukan ini menurut saya adalah free kick. Dia dengan yakin dia sudah ancang-ancang ya, dia pikir mungkin dia Ronaldo, dia tendang, cus, tendangannya ke bulan lagi tendangannya, dan dia ya
Padahal awalnya wes gagah, wes yakin gol, kata apa itu meleset. Jadi emang Marcelino ini masih perlu banyak belajar ya, dan ya semoga egonya dia nggak melebihi talentanya, karena talentanya dia sangat besar dan dia ada aset timnas. Jadi makanya aku nggak akan hujat dia, jadi tapi kasih kritik lah, maksudnya tolong main lebih, maksudnya penting kelompok juga, jangan jadi star syndrome pingin dilihat apa, jangan gitu. Belajar dari pemain naturalisasi yang tahu kapan dia harus triple, kapan dia harus umpan. Paling gampang pasti Tom Haye, karena dia kelihatan banget visioner gitu. Apa itu juga apalagi ya, oh iya, di menit-menit terakhir itu pemain Filipina ada yang itu terkapar ya, namanya si Adrian Ugelvic, backnya itu. Dia kenapa? Karena dia tutup itu Enando Ari. Jadi itu bukan sama Enando Ari, maksud dia sempat cedera serius, jadi betul-betul sampai di pemain lain kasih pagar ngono supaya nggak lihat penanganan cederanya. Maksudnya nggak lihat cederanya dia, pemain Filipina ini. Saya memagari. Dan akhirnya ambulan datang dan ya dia dirawat. Ya puji Tuhan, nanti saya baru dengar berita ini pas ini Kamis ya. Itu dia akhirnya sembuh. Puji Tuhan, akhirnya sembuh juga si Adriano Kelvin. Dan dia bilang terima kasih atas supportnya, jadi aku bagus dan supporter timnas itu juga support dia gitu. Ini baru sportif. Dan apa itu, menurutku juga itunya terlalu lama ya, apa extra time-nya sampai 10 menit, extra time lagi, injury time-nya. Jadi ini betul-betul lama. Oh ya, sebelum itu juga pelatihnya yang aku kurang susah sama netizen Indonesia itu adalah pelatihnya Filipina diteror sebelum pertandingan, jadi diteror, diancam mati, katanya sih gitu, katanya pelatih Filipina, nggak tahu bener atau enggak. Tapi ya kalau lihat netizen ini mungkin besar sih bener, ya tolong netizen grow up ya, kalian boleh mengkritik lawan tapi jangan sampai mengancam mati apa gitu, itu nggak boleh gitu. Tetaplah sportif. Dan apa itu ya, 10 menit 100 dan sejarah tercipta akhirnya. Wuhu, Indonesia berhasil lolos berkat hasil 2-0 ini. Indonesia berhasil resmi lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Yes, jadi nggak peduli hasilnya Vietnam Irak sebelah, mau Vietnam menang 1000 pun tetap kita di atas, karena poinnya kita 10 timnas, poinnya si Vietnam 6, jadi selesai. Dan akhirnya kalah 3-1 kalau nggak salah Vietnam. Dan lawannya Irak soalnya, kita pun kalah, tapi Vietnam bagusnya sisa 1 gol, kita nggak bisa sayangi waktu itu. Tapi nggak masalah, kita yang lolos Piala Dunia. Babak ya masih belum sih, babak ketiga Piala Dunia. Dan fun fact-nya adalah kita salah satu-satunya perwakilan Asia Tenggara ya, ASEAN, yang lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Jadi Thailand, Singapura, Malaysia, Vietnam tersingkir semua. 4 negara yang biasanya bersaing apa tersingkir. Yang paling nyesek itu Thailand. Thailand butuh kan harus lawan Cina toh, maksudnya untuk perebutan posisi kedua. Itu Thailand harus menang minimal 3 gol lawan Singapura. Wes unggul 3-0, 3-1. Kalau coba ya kita lihat ya untuk konfirmasi. Singapura sih itu. Thailand. Oh enggak, jadi satu sama. Jadi Thailand cetak gol dulu, habis itu Singapura cetak gol, Thailand cetak 2 gol lagi. Sayangnya 31 gol lagi untuk Thailand lolos dan mereka nggak mampu. 3-1 nggak cukup karena Cina sama Thailand sama poinnya, goal difference sama, dan head to head. Dan sayangnya head to head Cina lawan Thailand, Cina yang menang, Thailand kalah. Jadi Thailand yang tersingkir. Jadi ya ini sedih sih begitu. Dan padahal aku harap ada perwakilan Asia Tenggara lain yang lolos, ternyata cuma kita. Dan itu menunjukkan perkembangan pesat timnas kita. Karena pasti tidak ada yang menyangka kan kita bisa lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Dan kita satu-satunya yang ranking 3 digit
134 yang lolos ke, maksudnya yang 100 lebih lah, ranking 100 lebih yang lolos ke babak ketiga Piala Dunia, kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Sisanya itu peringkat 100 ke bawah ya, 90, 80, 70, bahkan Jepang 20-an, 30-an gitulah. Jadi kita nanti bakal bersaing lawan tim-tim itu untuk lolos ke Piala Dunia. Oh ya, yang sebelum pas pertandingan, setelah pertandingan ya, aku juga apresiasi ya, maksudnya banyak yang supporter cewek di sana stadion. Jadi banyak cewek sekarang lebih jadi senang bola, entah mungkin yang FOMO timnas atau ya ada yang ngefans pemain naturalisasi lagi diaspora kayak Nathan atau apa ya, tapi nggak apa, maksudnya akhirnya peminat cewek yang suka sepak bola banyak, termasuk ada cewek artis juga itu, 3 cewek artis itu. Kemudian juga ada artisan banget dilihat Pak Jokowi juga jadi senang nonton sepak bola Indonesia dan akhirnya berhasil. Pak Jokowi senang juga dan kita senang juga semua supporter Indonesia. Yang mengharukan itu juga Tom Haye setelah pertandingan, dia menuju ke tribun penonton, dia peluk ayahnya kalau nggak salah ya, ayahnya dia peluk dan itu sampai nangis. Jadi cukup mengharukan, ayahnya bangga anaknya bisa bikin timnas Indonesia lolos gitu. Itu loh hal yang luar biasa sih memang. Kemudian juga oh iya, ada momen setelah pertandingan itu Pak Anang Hermansyah sama temennya itu mau nyanyi karaoke, nyanyi apa lagu apa itu, tapi habis itu disoraki sama net supporter sampai musiknya dimatiin karena pas Pak Anang sama teman-temannya nyanyi itu supporter Indonesia main nyanyi Indonesia Pusaka, jadi musiknya dimatiin, cuma kedengeran supporternya nyanyi gitu. Jadi ya mungkin dia akan merusak momen ya, makanya disoraki sama semua netizen Indonesia gitu. Dan itu juga oh iya, ada satu momen juga di mana Bung Towel itu juga, dia kan juga ikut komentari timnas Indonesia kan, di mana itu Jakarta International Velodrome namanya, tapi dia dilempari botol sama fans lah ya. Mungkin ini karena Bung Towel kasih statement yang ngawur juga pas dia kritik Coach Sintayong, padahal Coach Sintayong sudah membuat timnas Indonesia segini. Jadi dia kayak terkesan statement sudah ngada-ngada lah, sayangnya ya. Aku sayang sih, maksudnya eman Bung Towel, soalnya dulu aku penggemar Bung Towel juga pas dia banding lawan PSSI, tapi sayangnya dia jadi kayak gini. Itu yang bikin aku sedih sih, jujur aja. Aku nggak ngerti apa jadi dengan Bung Towel, kenapa aku nggak seneng lihat timnas kita bangkit gini, apalagi kepada Coach Sintayong yang sudah mengangkat timnas Indonesia. Anyway, kita bahas timnas lagi. Kita langsung ronde ketiga dan kita cek ya siapa aja di ronde ketiga ini. Ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia. Nah ini daftar 18 tim yang lolos, total 18 tim. Jadi dari tiap tim ada 2. Yang lolos itu Qatar pertama, Kuwait, Jepang, Korea Utara, Korea Selatan, Cina, Oman, Kirgistan, Iran, Uzbekistan, Irak, Arab Saudi, Yordania, Uni Emirat Arab UAE, Bahrain, Australia, Palestina, dan terakhir Indonesia jelas. Dan ini dibagi 6 pot ya. Nanti pengundiannya tanggal 27 Juni di Malaysia. Pot 1 ada Jepang, Iran, Korea Selatan, yang unggulan jelas. 3 negara ini emang sering ke Piala Dunia juga sih. Pot 2 ada Australia, Qatar, Irak. Pot 3 Arab Saudi, Uzbekistan, Yordania. Pot 4 Uni Emirat Arab, Oman, Bahrain. Pot 5 Tiongkok, Palestina, Kirgistan.
Dan pot 6 ya pot paling kecil karena bukan unggulan, sangat underdog. Korea Utara, Indonesia, dan Kuwait. Aku kaget Kuwait masuk sini juga. Berarti Kuwait tidak sehebat itu juga. Jadi 6 tim ini nanti dibagi ke kalau nggak salah 3 grup. Satu grup 6 tim ya dari satu pot 1 pot 2, jadi pot 1 satu tim, pot 2 satu tim ya gitu terus. Ya aku cuma harap Indonesia dapat lawan yang nggak terlalu susah gitu aja. Tapi kalau mau jujur ya, kalau di ronde babak ketiganya aku jujur aja nggak berharap banyak. Kalau kita nggak lolos Piala Dunia pun akhirnya nggak apa-apa karena timnas kita masih proses. Dan juga kalau kita bisa menang 1 kali aja di minimal 1 kali ya di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia ini itu sudah bagus. Kalau kita lolos itu mujizat dari Tuhan, serius. Dan kita kalau bisa lolos peringkat 3 aja, wih luar biasa itu. Jadi apa itu? Biasanya ada harapan dalam playoff, tapi ya kalau kemungkinan besar kita paling ya 5 atau 6. Karena lawan kita hebat-hebat, Jepang, Australia, Iran, Korea Selatan, Qatar ini yang sudah established negara yang sudah level Asia ya, jadi ini betul-betul ujian sesungguhnya dari timnas Indonesia. Tapi ini juga tergantung nanti timnas kita perkembangannya gimana, kan masih ada Martin Paes masih belum bisa main. Nanti kalau bisa main mungkin kita bisa lebih hebat lagi, atau mungkin nanti tiba-tiba ada naturalisasi lagi atau jangan-jangan satu tim full naturalisasi. Kan pelatihnya juga bagus Coach Sintayong, jadi mungkin bisa. Atau pemain lokal nggak apa-apa, tapi pemain lokal harus bisa menyamai level pemain diaspora yang bukan naturalisasi ya, sorry lagi. Jadi maksudnya kalau misalnya 11 pemain diaspora di lapangan semua mungkin bisa itu. Karena pemain lokal kita masih belum banyak belajar dari pemain diaspora gitu. Walaupun sudah bisa ngimbangi ya. Gitu sih. Jadi ya, ini lama ya, maaf 30 sampai 37 menit karena emang ini sejarah, ini spesial. Jadi ya terima kasih sudah mendengarkan sampai 37 menit lagi. Ya aku sangat bangga sih jadi sama timnas Indonesia, luar biasa. Semangat terus timnas Indonesia. Tetaplah berjuang yang terbaik. Ya nanti kalau misalnya bisa lolos Piala Dunia tuh hal yang luar biasa lah, gitu aja sih. Itu bakal sejarah yang bisa dikenal. Terima kasih sudah menonton.